Yo guys, kembali lagi di channel kami, channel Sky Network, dimana hari ini kami ingin membahas fast connector. Apa sih sebenarnya fast connector ini? Banyak kan sudah beredar yang kita tengok fast connector itu, kayak ada yang warna hijau, ada yang warna biru kayak yang saya pegang ini. Terus ada lagi bahkan fast connector yang bentuknya kecil. Nah, di sini kita akan bahas semuanya. Jadi, fast connector itu adalah alat penyambung fiber optik di mana tidak menggunakan fusion splicer. Jenis dan macam fast connector ini ada banyak sebenarnya. Yang pertama ada warna biru, namanya SCUPC yang kita sering pakai. Kemudian ada SCAPC, saya nggak punya di sini. SCAPC ini warnanya warna hijau. Kepalanya kurang lebih sama, cuman di sini penggunaannya mungkin beda. Kemudian ada FC, terus ada LC connector. Nah, jadi di sini sebenarnya ada macam-macam kegunaannya. Berbeda-beda. Mungkin kalau kalian sering nengok SFP, bisa menggunakan konektor LC. Biasanya konektor LC ini digunakan di server karena dia bentuknya yang kecil, jadi tidak memakan space. Kemudian ada FC, konektor bulat. Jadi dia itu biasa digunakan di seperti OTDR atau seperti apa ini namanya, OPM. Di OPM jadi dia menggunakan konektor ketat. Kalau SCUPC kan dia mainnya colok-colok aja langsung. Kalau FC dia yang bulat deh, nanti ada gambarnya, itu dia diputar, jadi dia konektornya kencang. Nah, di sini tuh kita bahas SCUPC. Dan kalau yang hijau biasanya kan SCAPC. Jadi kalian jangan sampai salah beli atau salah gunain. Bahwasannya SCUPC dengan SCAPC, hijau dengan biru, ketika digabung itu bisa. Cuman itu akan memotong banyak dB-nya, sinyalnya, redamannya nggak bagus. Jadi gunakan kalau udah menggunakan warna biru, tolong gunakan warna biru terus, yaitu SCUPC. Sebenarnya apa sih bahan untuk menggunakan fast connector ini? Dari namanya saja sudah fast connector, konektor yang cepat. Jadi barang yang digunakan pun juga sedikit dibandingkan fusion splicer yang harus menggunakan alat yang banyak dan pengerjaannya rumit. Namun kalau pakai fusion splicer itu hasilnya sangat bagus dan redamannya bisa hingga 0 dB atau 0,1 dB. Sedangkan kita menggunakan fast connector, potongan minimal yang kita dapatkan adalah 0,3. Kalau kita masangnya tidak pas, itu bisa lebih, bahkan bisa memotong 1 dB. Itulah bahayanya. Jadi alat dan bahannya yang pertama pastinya kita butuh stripper untuk mengupas kulit fiber optik tadi. Kemudian yang kita butuhkan itu adalah fiber cleaver. Fiber cleaver yang digunakan sini kita yang ada menggunakan ukuran ya di sini. Jadi di sini ada meterannya. Jadi kita nanti butuh untuk masukin ke dalam fast connectornya. Kemudian yang pasti fast connectornya itu sendiri. Nah, kemudian ada OPM. OPM ini digunakan untuk kita pantau sinyalnya. Kalau bisa setiap menggunakan fast connector ini harus dicek. Jadi ketika kita menyambung kabel, kita harus ada patokan dB-nya atau patokan sinyal. Kita harus setidaknya itu menggunakan HTB atau alat OPM yang ada penembak sinyalnya, bukan yang laser ya, penembak sinyal. Jadi ketika kita menyambung kabel yang putus atau kita menggunakan kabel yang bekas, itu patokan sinyalnya tidak berbeda jauh dengan yang seharusnya. Kemudian kita masuk ke cara penyambungannya. Gimana sih cara nyambung fast connector itu? Gas. Di sini alat-alat yang kita perlukan ada fiber stripper, fiber cleaver, dan OPM. Hal yang pertama kita lakukan adalah memastikan sinyal output dari perangkat kita. Di sini kita gunakan kabel patch cord yang sudah ada konektornya. Nih, konektor SCUPC dan SCUPC. Di sini sinyal yang kita dapat yaitu min 3,9. Oke, kita sudah dapat 3,9 untuk jadi patokan kita untuk memasang fast connector. Di sini kita contohkan menggunakan kabel drop core 1 core. Di sini sudah ada konektornya dan sebelah tidak ada konektornya. Kemudian kita pasangkan dulu ini ke sisi perangkat. Hal yang pertama kita lakukan yaitu memasang pengunci dari fast connectornya itu. Karena kalau nanti kabel sudah dikupas,
akan rawan kalau misalnya kabel yang sudah kita cleaver terkena pengunci ini, ujungnya bisa rusak lagi. Pasang dulu, kemudian kita kupas drop core-nya, kita buang bagian kulit luarnya. Sini kita gunakan pisau yang paling luar ya. Di sini kita pisahkan core-nya. Di sini sudah kelihatan core-nya warna biru ini ya. Tapi kan ini masih ada lapisannya lagi. Lapisannya nanti kita buang. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu fast connector yang mau kita pakai. Karena setiap fast connector yang dipakai itu ukurannya beda-beda. Ada yang di sini 2 cm atau 3 cm. Nah, di sini yang akan saya contohkan yaitu kita pas-paskan antara kabelnya dengan ujung core-nya. Oke, biasanya ujung core-nya itu nyampe di sini ya. Nyampe di bagian sini, di bagian pengunci. Nah, core-nya, kulit core-nya sampai di bagian sini. Nah, di sini akan kita ukur, kita pakai seperti ini. Oke. Berarti nanti bagian kulit drop core akan sampai di bagian sini, sejajar dengan garis penguncinya di sini. Nah, sampai sini. Oke. Sekarang kita kupas bagian pelindung core-nya. Kita kupas menggunakan bagian yang paling dalam ya, bagian ketiga dari stripper. Kemudian kita bersihkan core-nya. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita lihat posisi mata pisau cleaver sejajar dengan pengunci yang ada pada fast connector, dan ujung terakhir dari kulit kabel sejajar dengan pengunci yang ada di pengunci kabel yang ada di fast connector. Di sini bisa kita potong langsung. Pastikan penguncinya ada di bagian bawah ya, di bagian tulisan off. Jangan sampai ujung drop core ini nabrak-nabrak ke sisi lainnya, mungkin bisa merusak ujung dari fiber ini sendiri. Saat akan mengunci, posisikan drop core-nya agak sedikit melengkung seperti ini. Bisa dilihat. Tujuannya supaya kita memastikan ujung dari fiber menyentuh ujung dari fast connector. Ya, saat melengkung seperti ini, kita kunci fast connectornya. Oke, digeser ke kanan ke posisi on. Setelah itu kita kembalikan ke posisi yang pas. Nah, sudah pas ya. Sudah pas posisinya. Ini kita tutup. Oke. Dan kita pasang penguncinya. Pastikan penguncinya ketat ya, supaya kabelnya aman, nggak tarik. Kita pasang capnya. Nah, di sini capnya kan ada bagian yang shape-nya agak terpotong gitu ya pinggirnya. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ini. Oke, udah masuk ya. Nah, sekarang kita bisa ukur sinyalnya. Nah, kita bisa lihat di sini kita dapat sinyal min 3,0
sekian ya, min 3,8. Berarti losses yang terpotong pada fast connector ini tidak terlalu besar, sekitar 0,1 atau 0,05. Nah, itu masih dapat ditolerir. Berarti pemasangan fast connector kita udah sukses. Yo guys, jadi kesimpulannya kali ini adalah fast connector itu sangat cepat digunakan untuk penyambungan fiber optik dibandingkan dari fusion splicer atau splicer yang kita tahu ya. Nah, tapi kekurangannya dari fast connector ini itu tidak mudah digunakan. Kalau kita istilahnya kasar, gedebak-gedebuk dalam kerja, nggak sabaran, ini sangat menentukan sinyal yang kita dapatkan. Sedangkan kita menggunakan fusion splicer atau splicer itu sangat mudah dioperasikan karena sudah berbasis dengan komputerisasi, di mana penyambungan sangat akurat gitu teman-teman. Jadi jika kalian tertarik dengan video-video lain yang akan kita bahas, tolong komen di bawah kalian ingin apa pembahasan yang kita buat. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Udah rolling. Bentar. Yo guys, jadi kesimpulannya yang kita bisa